Kemudian juga di samping mengajar itu diamanahi menjadi waka bidang sarana dan prasarana. Tapi hobi tetap disalurkan begitu Pak ya? Iya. Nah Pak Suheri, ini untuk siswa kita yang menonton, kita melihat ada beberapa siswa yang memang gemar sekali belajar bahasa Inggris. Ada yang memang tidak terlalu gemar karena mungkin melihat ini sesuatu yang asing begitu Pak. Ada tidak Pak tips-tipsnya untuk belajar bahasa Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTSN 1 Padang TV, masih dari Studio Humas MTSN 1 Kota Padang. Tetap berinovasi tiada henti, berkreasi untuk prestasi. Perkenankan saya hari ini, saya Febraningsi, kembali memandu acara kita, tentunya dengan bintang tamu yang luar biasa yang menginspirasi kita melalui cerita-cerita perjalanan hidupnya dan perjuangan sampai hari ini. Bintang tamu kita sudah berada di sini pada pagi hari ini, yaitu Bapak Suhelri SS. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nini. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah mendung juga atau semangat atau bagaimana? Alhamdulillah baik, walaupun cuaca mendung ya, tapi kita harus semangat dalam menghidupi kegiatan harian kita. Baik, luar biasa. Nah pemirsa, Bapak Suhelri ini juga salah satu guru di MTSN 1 Kota Padang. Dan kita mau berkenalan dulu nih Pak, di awal nama Bapak siapa, mengajar mata pelajaran apa, dan lain-lain, agar nanti pemirsa kita kan juga banyak siswa kita tentunya ya. Jadi yang belum tahu atau yang bahkan belum belajar ini Pak, atau mau masuk kelas 7 mungkin ya, ingin berkenalan dengan Bapak Suhelri, silakan Pak diperkenalkan. Ya, baik Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kecil diberi nama oleh orang tua, yaitu Suhelri. Ya mungkin namanya pendek, tapi pengucapan dan penulisan kadang-kadang sering salah bagi orang. Seringnya siapa Pak? Pernah Ya, siapa? dalam mengajukan lamaran atau penelpon atau panggilan dalam keseharian gitu kan. Suhelri, L dengan R itu beda-beda. Ya kadang-kadang orang menghilangkan L-nya, Suhelri. Suhelri, Nah, oh iya. itulah walaupun nama pendek tapi gak rumit dalam pengucapan. Ya, itu ulang lagi ya. Nama saya itu Suhelri. Suhelri. Iya. Kemudian mengajar bidang studi di MTSN ini, yaitu mata pelajarannya bahasa Inggris. Oke. Dan saya di sini sudah mengajar mulai dari honor kalau dihitung dari tahun 1998. Di sini honornya Iya, Pak? di sini. Oke. Dan baru diresmikan oleh pemerintah, artinya dikeluarkan SK pada tahun 2007. Ya, itu tentang mata pelajaran. Kemudian juga di samping mengajar itu diamanahi menjadi waka bidang sarana dan prasarana. Ya, terima kasih. Nah, sebagai waka bidang sarana dan prasarana ini Pak ya, tahun berapa Pak jadi wakanya, atau bisa jadi langsung kesini jadi waka, atau seperti apa Pak perjalanan untuk sampai hari ini Bapak menjadi waka? Oh iya. Sebenarnya kalau saya hitung dari 98, saya mengajar di sini sampai 2005. Kemudian 2005 mengajar di 2 sekolah, yaitu di MTSN Kota Tengah waktu itu, dan sekarang MTSN 3. Nah, kemudian masuk ke sini lagi tahun 2008 dan menjadi waka sarana diamanahi waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, sampai sekarang. Nah, sebenarnya untuk waka sarana ini mungkin ya sesuai dengan cita-cita dulu. Saya suka bekerja. Bekerja di bidang bekerja, apa? ya mungkin pertukangan, kemudian elektronik juga sedikit-sedikit bisa gitu. Nah, Bapak berarti sudah melihat sarana prasarana dari tahun yang dulu-dulunya Pak ya, semenjak honor sampai hari ini. Bagaimana suasana MTSN 1 Kota Padang waktu Pak Suhelri datang ke sini begitu Pak? Apakah memang sudah seperti ini bangunannya, sudah seperti ini gerbangnya, atau ada yang berubah?
Oh, ini jauh berubah. Jauh berubah. Jauh berubah. Kalau dulu waktu saya baru masuk ke sini, ini kantor kepala sekolah itu seperti pondok kecil, yang numpuk lah gitu ya. Oke, Ya. pondok kecil Pak ya. Kemudian ruangan belajar yang saya dapati waktu itu ada 6. Di sebelah selatan itu 3, kemudian bagian timur itu ada 3 juga. Tapi sayangnya waktu itu ya, kasihan kita. Kalau hari hujan dari ruangan kantor kepala madrasah itu ke lokal, itu kita harus menggunakan jembatan kayu. Jembatan dari mana jembatannya Pak? Dari ruangan kepala Ke kelas. atau kantor kepala ke ruangan kelas. pelajar itu. Oke. Kenapa pakai jembatan Pak? Apakah ada kolam atau? Kalau hujan itu kedalaman air itu bisa sampai 30-40 cm itu. Nah, jadi makanya itu supaya kita nggak basah, kita menyeberang pakai balok lah. Berarti kondisinya agak darurat Pak ya? Ya, darurat ya. Kemudian tahun 2001 kalau nggak salah ya, ini gedung yang kita tempati sekarang yang sebelah utara ini siap dibangun. Kemudian dilanjutkan dengan ruangan selatan dan ruangan bagian timur. Ini jauh berubah. Dan jumlah kelas pun sangat jauh. Bertingkatnya kapan Pak? Ini langsung atau ya, makin ini tahun 2001, itu nggak salah tahun 2006 atau 2007, kemudian sebelah sana 2007 juga sih. Berarti ini bertahap juga bertingkatnya Bertahap, Pak? 3 tahap. Tidak. Oke, 3 tahap. Berarti memang luar biasa ya Pak Suheri, benar-benar memperhatikan begitu ya, sampai kurun waktunya pun masih ingat Pak ya, Masih kapan ingat, ya. bertingkatnya yang ketiga tahap ini. Nah kalau kita bercerita ini kilas baliknya Pak Suheri ya, saya ini melihat Pak Suheri ini punya gelar SS pemirsa MTC 1 Padang TV. Bagaimana ceritanya Pak? Dan kami ingin tahu juga ini Pak, Bapak asalnya dari mana? Apakah dari memang dari Kota Padang begitu Pak? Atau Bapak sekolah di mana dulunya? Itu boleh cerita ya pemirsa ya? Silakan Pak. Ya, saya kampung asal itu di Batipuh. Kalau dorongnya Batipuh atas di tanah datar. Nah di situ saya mulai dari SD, waktu itu sudah dicetuskan untuk ada SD Impres ya tahun 78. Kemudian tamat di SD, lanjut SMP, waktu itu masih SMP Batipuh, belum ada nomor-nomor di sekolah yang waktu itu. Tamat di SMP, lanjut ke SMA Batipuh juga. Nah setelah tamat di SMA Batipuh, saya merasa waktu itu ya nilai saya mungkin cukup untuk bersaing memasuki perguruan tinggi. Dan dari pengalaman dari banyak teman itu, kalau di kampung itu kan hobi itu ada berapa? Ada yang ingin tanya apa cita-cita? Jadi polisi. Apa cita-cita? Dokter. Apa cita-cita? Jadi polisi. Nah teman saya tidak tertarik dengan yang 3 itu. Nah karena waktu kecil itu saya sudah suka bongkar-bongkar itu apa? Elektronik atau jam saya bongkar-bongkar. Jadi saya tertarik dengan waktu itu arsitek ya. Oh ingin jadi arsitek awalnya. Waktu itu. Jadi saya mungkin kata orang sombong ya. Saya ambilnya di Pulau Jawa. Tapi itulah gagal. Itulah kegagalan pertama bagi saya. Oh tidak lulus yang di bagian arsitek begitu Pak? Tidak lulus. Dan saya hanya mengambil satu-satunya tidak ada di Padang ini. Iya luar biasa. Di habis itu terpaksa saya nganggur 1 tahun karena untuk biaya masuk swasta saya pikir-pikir orang tua saya mungkin tidak mampu untuk biayanya. Nah setahun berjalan pengangguran, jadi kami ada 3 orang akrab ya. Waktu itu tinggal di Rawang Mata Air bersama adik dari orang bapak. Di situ pas pendaftaran perguruan tinggi tahun berikutnya, iseng-iseng teman ngajak. Ya, gimana kalau kita masuk? Coba daftar di apa? Oh, gimana di apa? Saya punya uang, gimana caranya? Jajan uang jangan dipikir. Nanti sekarang kita bagi dulu. Nah, pas sampai di apa Akademi Bahasa Asing itu ya, di situ sedang istirahat. Jadi karena lama menunggu, teman yang lain memberi saran, bagaimana kalau kita coba ke Bung Hatta dulu? Nanti kalau situ kita kembali lagi ke sini. Nah pas di Universitas Bung Hatta, pas hari terakhir kami karena bahan yang ke bawah ya, kami langsung daftar. Dari 3 kami yang berteman itu hanya
kebetulan alhamdulillah lulus 2 orang. Sebenarnya masuk ke sastra Inggris itu ya bukan dari cita-cita, bukan ingin, tapi coba-coba. Kenapa bahasa Inggris begitu Pak? Apakah memang hari itu yang buka cuma pendaftaran untuk bahasa Inggris atau bagaimana Pak? Ya saya tidak tahu waktu itu ya. Karena daftar, saya lurus saja ke dalam, ternyata yang ketemu adalah sastra Inggris. Nah orang mendaftar saya masukkan. Sebenarnya itu coba-coba waktu itu ya. Saya nggak tahu apakah orang tua saya mampu memuliakan saya atau tidak. Sedangkan uang pendaftaran itu teman yang bayar. Nah, waktu coba-coba, apa yang terbesit di pikiran begitu Pak? Maksudnya ini bahasa Inggris loh, akhirnya pelabuhannya di mana gitu, endingnya seperti apa, mau jadi apa setelah itu? Ada tidak terpikirkan? Waktu itu belum ada terpikir sama sekali. Cuman telah dijalani sekian tahun, saya berpikir kayak gini, kalau kita mau nyebrang sebuah sungai, walaupun airnya deras, kalau kita harus sampai ke seberang, kita harus melompat. Apapun usahakan kita coba untuk bagaimana kita sampai ke seberang. Itulah motivasi saya dulu. Jadi untuk menambah bagaimana cara pronunciation bahasa Inggris, dialog, kemudian saya coba-coba cari kerja sambil kuliah. Alhamdulillah dapat waktu di hotel ya. Nah di hotel kerja di hotel juga Pak? Iya, cepat. Sebagai apa Pak? Waktu itu pertama sebagai resepsionis sampai akhirnya saya di bagian personalia. Hotel di Kota Padang? Hotel Padang yang di samping BRI Jalan Bagindo Rizkan itu. Nah, jadi disitulah saya melatih. Karena waktu itu banyak bule ya, banyak bule, terutama anak APK kapal itu, masih kapal besar berlabuh di Teluk Bayur. Ya. Kalau malam tuh dia nginapnya kebanyakan di situ karena hotel waktu itu masih murah, yang apalagi yang Hotel Padang ya. Jadi dalam satu minggu itu ada 2-3 orang masuk. Dan situlah saya melatih bahasa Inggris dengan orang itu. Jadi itulah usaha saya bagaimana dalam kuliah ini, karena walaupun hanya awalnya coba-coba, karena dari sering bertemu dengan bule-bule itu maka tumbuhlah keinginan, motivasi yang tinggi. Saya harus bisa. Berarti bisa dikatakan untuk bisa berbahasa Inggris itu kita memang harus praktisnya Pak ya, atau prakteknya gitu. Iya. Kalau tidak hanya belajar teori di kelas. Oh tidak, ya. Kalau bahasa apapun yang utamakan adalah bagaimana kita melatih itu dengan melakukan dialog. Kalau hanya kita menghafal kosakata banyak tapi nggak bisa mengucapkan, itu tuh apa? Oke. Nah, waktu Bapak masuk ke mata kuliah bahasa Inggris, apa tanggapan orang tua pada saat itu Pak? Karena mungkin jurusan bahasa Inggris mungkin tidak begitu familiar untuk disenangi atau dipilih begitu. Seperti kata Bapak tadi, cita-cita orang kebanyakan jadi dokter, jadi guru, jadi polisi begitu Pak ya. Apa tanggapan orang tua di rumah Pak? Ya kalau orang tua mengatakan kalau itu udah pilihan, silakan ikuti dan bertanggung jawab. Karena uang yang diberikan saya dapatkan bukan dengan yang mudah. Karena orang tua tani ya. Dia begini cara cari uang, tolong kamu bertanggungjawabkan. Saya tidak ingin kamu gagal, tapi nanti kalau nggak dapat pekerjaan terserah, tapi jangan sampai gagal kuliahnya itu. Oke, baik. Oh ya, saya penasaran ini Pak, apakah Bapak di rumah dipanggil Bapak Eri juga atau ada panggilan lain Pak? Ini kan namanya Bapak Suhelri, rata-rata guru memanggil dengan kosakata pertama dalam nama kita gitu Pak ya. Atau ada panggilan lain Pak? Ya kalau dari kecilnya ya kan Suhelri itu ya, nggak sulit. Ya, Suhelri. Jadi nggak tahu waktu saya menjawab itu saya Ai gitu. Oh, gitu. Ya, Ai. Jadi kalau di kampung tanya ini orang nggak tahu. Panggilannya siapa Pak? Si Ai. Si Ai. Ai gitu. Nah kalau sekarang kalau di Minang ketika mau gadang bagala, nama pun orang nggak tahu lagi di kampung. Karena ada Gelar yang diberikan oleh mama. Gelarnya apa Pak kalau boleh tahu? Oh ya kalau di Minang ya Sultan Mangkutu. Sultan Mangkutu. Nah, jadi ini pemirsa ya atau siswa kita menonton atau Bapak Ibu sekalian, Bapak Eri ini ternyata banyak juga namanya Pak ya. Jadi sebutan-sebutan atau nama-nama ini diperoleh dari banyaknya kalangan yang mengenal Bapak Eri juga ya. Mungkin kalau dari siswa ini panggilannya, kalau dari rumah ini juga. Tapi kalau di Minang sudah ada panggilan tersendiri begitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak Suhelri, berangkat dari Bapak pernah jadi resepsionis di hotel tadi, pernah menempuh jenjang perkuliahan sebagai siswa di mata kuliah bahasa Inggris. Bapak kan punya cita-cita awal begitu Pak ya. Apakah tidak ingin begitu Pak kembali bekerja sebagai cita-cita di awal? Apakah
jadi mahasiswa teknik atau apa begitu Pak? Apakah memang sudah konsisten saja begitu Pak? Gini, karena ya mungkin usia juga. Kalau kita ambil lagi mata kuliah yang diinginkan dulu, tidak mungkin. Jadi sekarang kita fokus, alhamdulillah kita sekarang udah aman. Kita fokus dengan pekerjaan kita, yaitu menjadi guru. Karena guru itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, walaupun dulunya saya tidak pernah bercita-cita jadi guru ya, tapi Allah menakdirkan saya menjadi seorang guru. Nah, setelah dulu pertama kali masuk itu kan bukan PNS-nya ya, tapi ya waktu itu masih honor. Setelah 2 bulan 3 bulan saya honor, tumbuhlah ketarikan saya karena bisa anak-anak ini bisa menghibur segala macam. Jadi tentram, aman rasanya gitu ya waktu bertemu dengan anak-anak itu. Dan kemudian tentang apa tadi, cita-cita tadi, walaupun kita tidak kuliah, tapi sampai sekarang saya masih hobi. Bisa melakukan pekerjaan ini saya lakukan. Berarti tetap disalurkan begitu hobinya tetap Pak disalurkan. Ya? Karena kalau Bapak atau Ibu ke MTSN 1 Kota Padang ya, Pak Suheri ini memang sering seperti tadi ya, mungkin tim kami di Humas melihat ya, ketika sebelum take acara Pak Suheri sempat mengecek segala persiapannya begitu ya. Karena mungkin menyalurkan hobi tadi Pak ya. Mungkin kalau untuk profesi tidak beralih, tapi hobi tetap disalurkan begitu Pak ya. Iya. Nah Pak Suheri, ini untuk siswa kita yang menonton, kita melihat ada beberapa siswa yang memang gemar sekali pelajaran bahasa Inggris. Ada yang memang tidak terlalu gemar karena mungkin melihat ini sesuatu yang asing begitu Pak. Ada tidak Pak tips-tipsnya untuk belajar bahasa Inggris ini Pak? Bagi yang masih merasa asing begitu Pak, dan sulit menerima kehadiran bahasa-bahasa baru, seperti apa Pak untuk pemula begitu Pak belajar bahasa Inggris? Ya baik Bu ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, seseorang itu hanya akan mampu menghadapi satu bidang. Tapi namun waktu sekolah SD, SMP, SMA itu sampai kuliah dalam jurusan masih menggunakan mata pelajaran atau bidang studi lain. Nah, saya kepada anak-anak bilang gini, setiap belajar saya tanya, apakah ini bahasa Inggris ini sulit? Mereka jawab iya. Sebenarnya bahasa itu tidak sulit Ananda. Yang sulit itu adalah bagaimana mengajak diri kita untuk belajar bahasa Inggris itu. Nah, jadi saya sampaikan juga, Ananda, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan di zaman globalisasi ini, zaman IT ini, banyak mata-mata pelajaran, informasi-informasi yang diberikan melalui bahasa Inggris. Jadi kalau Ananda tidak bisa, minimal pasif aja dulu. Kalau tidak paham dengan bahasa Inggris, berarti Anda akan jauh ketinggalan dengan orang lain. Maka untuk itu, marilah kita minimal satu bahasa Inggris ini mampu. Bisa, setidak-tidaknya kita orang bicara kita paham, kita lihat buku, ada informasi kita memahaminya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian juga persaingan kerja itu sekarang semakin kompetitif itu ya, karena banyak perusahaan-perusahaan asing sudah masuk ke Indonesia. Nah, kalau Ananda tidak bisa itu, Ananda akan kalah bersaing. Orang lain yang akan menguasai negara kita ini. Itu saja. Oke, baik. Nah, ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi kita harus tahu Pak ya, begitu pentingnya bahasa ini Pak ya, apalagi bahasa asing begitu kan. Karena kita tahu language Pak ya, language is one of the basic media that people use to communicate. That someone cannot communicate with associate can be banished from his social community begitu Pak ya. Jadi seseorang yang tidak bisa berbahasa begitu, bisa jadi dia dikucilkan bukan hanya di dunia kita ya, tapi di ranah internasional begitu Pak ya. Saking pentingnya berbahasa asing tadi. Ada beberapa stigma Pak, anak-anak ini memang sulit untuk mempraktekkan bahasa Inggris karena malu begitu Pak. Malu didengar pronunciation yang salah, malu didengar kesalahan-kesalahannya. Bagi Bapak seperti apa Pak? Apakah memang harus malu, harus menunggu lancar dulu atau seperti apa Pak? Nah, ini sering juga saya sampaikan, Ananda, berbahasa itu jangan tunggu dulu kita bisa, kita mampu, tapi satu kata kita dapat kita ucapkan. How to pronounce the word, gitu ya. Ucapkan satu kata itu. Nah, tenses itu nanti kalau kosakata kita sudah banyak,
kita memasuki tes itu kan ada penyusunan kata-kata dalam kalimat. Nah, belajarlah dulu, ucapkanlah kata demi kata itu dulu, karena itu yang sulit. Nah, saya sampaikan juga, kalau kita belajar bahasa itu hanya satu, bagaimana kita memotivasi kita, menumbuhkan kepercayaan diri atau self confidence itu pada diri kita. Kemudian yang satu lagi harus dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Itu mencemooh. Kalau teman salah jangan cemooh. Karena kenapa? Kalau nanti kita salah kita akan dicemooh juga. Jadi itulah yang membuat kita tidak mau berbicara di depan orang. Jadi kalau secara mental kita sering meremehkan begitu Pak ya ketika ada yang salah, sebenarnya itu terbentur ke diri kita juga Pak ya. Kita juga akan takut untuk berbicara atau mempraktikkannya Pak ya. Hukum karmanya Bu. Hukum karmanya Pak. Kalau kita sering mencemooh orang, kalau kita kan takut sendiri nanti kalau kita akan dicemooh. Itu yang akan terjadi. Itulah yang membuat anak-anak itu tidak berani berbahasa itu. Oke. Nah, berarti ini pemirsa ya, kalau saya dalam bahasa Inggris tentu kita harus mempraktikannya kata Pak Eri ya, harus praktis ya Pak ya. Jadi sehari-hari ini apapun bahasa yang kita, maksudnya kosakata yang sudah didapat, kalau bisa memang dipraktekkan agar teringat terus. Nah, sebelum kita tutup ini Pak Eri, ada closing statement, silakan Pak, pesan-pesan untuk siswa-siswi kita yang sedang menonton, apakah ini siswa-siswi baru yang mau masuk MTSN 1, silakan Pak, apa pesan-pesannya dalam belajar bahasa Inggris khususnya Pak? Ya, baik Bu Nini. Begini, kalau kita berbahasa, kita mungkin sudah melalui usia kita, atau kita sekarang bisa melihat kepada anak-anak yang umuran 3 sampai 5 tahun. Mereka belum tahu tentang huruf, apalagi kata dan kalimat. Tapi mereka tahu bagaimana mereka tuh kalau lapar dia mengatakan, "Ma, saya lapar, saya mau makan." Tanpa tahu huruf, belum bisa menuliskan. Sementara Ananda telah bisa menulis dan tahu huruf dan bisa memahami kalimat. Kenapa Ananda tidak mau? Nah, kita bercontoh kepada anak-anak tadi. Salah dia katakan ucapan anak itu karena dia baru belajar. Kita tidak ada orang yang tertawa. Bahkan, oh ya udah pintar anak saya. Begitu juga dengan bahasa Inggris nanti. Kalau guru mendengar sesuatu berbicara salah, tapi mungkin berani dia, itu sudah diberikan pujian. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu, Ananda bisa berbahasa Inggris dengan cara tadi dikatakan. Tumbuhkanlah percaya diri Ananda itu, jangan merasa takut. Kemudian jauhkan dari kita itu namanya cemooh, agar orang juga tidak akan mencemooh kita dalam menggunakan kata-kata terkhususnya bahasa Inggris itu. Oke. Baik pemirsa tadi sudah tahu, khususnya siswa-siswi kami yang menonton, yang paling penting don't hate your English teacher, practice your English and be confident, begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Soeri sudah datang menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu dan perjalanan tadi bisa bermanfaat dan jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Februari isi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.